Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Tutur Edi Pamungkas, NPM 1921912225. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai analisis standar isi, yaitu KI dan KD, satuan pendidikan SMP dan SMA sederajat, dalam mata pelajaran PJOK. Adapun 3 pembahasan yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu ada mengenai standar isi, lalu mengenai KI dan KD, dan menganalisis standar isi KI dan KD mata pelajaran PJOK. Masuk kepada materi yang pertama, yaitu standar isi, yang dimana menurut Rahmawati dan Anggraini pada tahun 2017 dalam peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2015, standar isi mencakup lingkup materi minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan. Nah, standar isi merupakan salah satu bagian yang urgent dari KTSP, sebab standar isi merupakan ukuran minimal yang harus dicapai oleh peserta didik, baik mengenai kompetensi maupun mengenai materinya. Standar proses adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan proses pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Sedangkan standar proses sebagai standar minimum yang harus dimiliki satuan pendidikan untuk melaksanakan pembelajaran yang pada akhirnya dimaksudkan agar peserta didik dapat memenuhi standar kompetensi setelah menyelesaikan pendidikan mereka. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai kompetensi inti atau KI dan kompetensi dasar atau KD. Nah, KI merupakan terjemahan atau operasional SKL dalam bentuk kualitas yang harus dimiliki mereka yang telah menyelesaikan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu atau jenjang pendidikan tertentu. Nah, gambaran mengenai kompetensi utama yang dikelompokkan ke dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan atau afektif, kognitif, dan psikomotor yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran. KI harus menggambarkan kualitas yang seimbang antara pencapaian hard skill dan soft skill. Nah, KD adalah konten atau kompetensi yang terdiri dari sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang bersumber pada KI yang harus dikuasai peserta didik. Kompetensi tersebut dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, kemampuan awal, serta ciri dari suatu mata pelajaran tersebut. Dan untuk pemaparan yang terakhir itu ada analisis standar isi KI dan KD. Menurut Rahmawati tahun 2018, standar kompetensi lulusan merupakan muara utama pencapaian yang dituju dari semua mata pelajaran pada jenjang pendidikan tertentu. Sedangkan kompetensi inti adalah pijakan pertama pencapaian yang dituju semua mata pelajaran pada tingkat kompetensi tertentu. Penjabaran kompetensi inti untuk tiap mata pelajaran tersaji dalam rumusan kompetensi dasar.
Nah, analisis SKL, KI, dan KD adalah kegiatan menguraikan keterkaitan SKL, KI, KD atas berbagai bagiannya, menelaah bagian itu sendiri serta hubungan antara bagian untuk memperoleh berbagai informasi pedagogik yang berguna untuk membuat perencanaan pembelajaran yang benar. Sebagaimana diketahui bahwa analisis SKL, KI, KD merupakan titik awal perencanaan pembelajaran. Nah, oleh karena itu perlu dipahami kerangka berpikir terkait analisis SKL, KI, dan juga KD agar pembelajaran yang disajikan berjalan sesuai skema besar pencapaian standar kompetensi lulusan kurikulum 2013. Nah, SKL sendiri terdiri atas kriteria kualifikasi kemampuan peserta didik yang diharapkan dapat dicapai setelah menyelesaikan pendidikan di suatu pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Sedangkan KI merupakan terjemahan atau operasional SKL dalam bentuk kualitas yang harus dimiliki peserta didik yang telah menyelesaikan pendidikan atau pendidikan tertentu. Gambaran mengenai kompetensi utama yang dikelompokkan ke dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan atau afektif, kognitif, dan psikomotor yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas, dan keterampilan yang bersumber pada KI tersebut yang harus dikuasai peserta didik. Nah, kompetensi tersebut dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, kemampuan awal, serta ciri dari suatu mata pelajaran tersebut. Jadi dapat saya simpulkan bahwa mengingat pentingnya pemahaman tentang analisis SKL, KI, dan juga KD ini, proses pembelajaran guru perlu didorong untuk terus meningkatkan pemahaman mereka tentang SKL, KI, dan juga KD. Nah, sehingga proses pembelajaran dan penilaian yang dilaksanakan oleh para guru sesuai atau selaras antara KD dan juga KI dan tuntutan SKL. Nah, kepada guru dapat menggunakan kegiatan kolektif baik di tingkat satuan pendidikan atau tingkat organisasi guru atau MGMP. Nah, untuk mempertajam kemampuannya dalam mengimplementasikan pemahaman SKL, KI, dan juga KD guna merencanakan, melaksanakan, dan melakukan penilaian dalam proses pembelajaran. Nah, saya harap teman-teman yang melihat video ini atau membaca makalah ini dapat mencari referensi-referensi lain sehingga pengetahuan mengenai standar isi KI dan KD ini dapat berkembang. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.